Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Detik-detik Elkan Bagot cetak gol perdana di Ipswich Town. Elkan Bagot membuat gol perdananya di Ipswich Town saat melawan Fulham di Carabao Cup 2023-2024. Berawal dari skema sepak pojok, Elkan bisa menanduk bola masuk ke gawang Fulham. Bolanya tak bisa diantisipasi Marek Rodak. Meski kalah, Ipswich Town mengucapkan selamat atas penampilan Elkan Bagot yang bisa membuat gol perdananya di ajang Carabao Cup. MU lagi jelek, tak pantas didukung fans. MU gagal mempertahankan gelar Carabao Cup setelah dikalahkan Newcastle United 0-3 di Old Trafford. Erik ten Hag bersyukur masih banyak fans yang mendukung Manchester United. Padahal setan merah tak pantas mendapatkan itu karena tampil buruk. MU banyak kalahnya musim ini, Ten Hag akui bertanggung jawab. Manchester United takluk 0-3 dari Newcastle United di 16 besar Piala Liga Inggris. Lihat situasi sekarang, setan merah justru lebih berpeluang tanpa gelar musim ini yang akan menjadi penurunan dibanding musim lalu. Menghadapi krisis ini, Ten Hag pun akan bertanggung jawab dan bertekad membawa timnya segera bangkit. Newcastle bertekad menangi Carabao Cup usai depak MU. Newcastle United melangkah ke 8 besar Piala Liga Inggris usai menghajar tuan rumah Manchester United 3-0 di babak 16 besar. Kemenangan ini menegaskan Newcastle sudah bisa bersaing dengan nama-nama besar sejak diakuisisi pemilik baru. Tak heran jika Howe kali ini berharap timnya bisa lebih baik dari musim lalu dan bertekad memenangkan Carabao Cup. Erik ten Hag hadapi laga-laga penentu nasib. Merujuk pada rumor yang berseliweran, hasil buruk di dalam rentang 4 laga ke depan bisa berimbas negatif pada masa depan Erik ten Hag sebagai manajer MU. Usai digasak Newcastle United tengah pekan ini, hasil negatif berikutnya bisa saja bikin juru taktik asal Belanda itu dicopot dari posisinya. Liverpool atasi hujan badai dulu, bungkam Bournemouth kemudian. Liverpool susah payah mengalahkan Bournemouth 2-1 di 16 besar Piala Liga Inggris musim ini. Hal itu dikarenakan saat pertandingan terjadi hujan disertai angin kencang dari badai Kieran. Manajer Jurgen Klopp puas timnya meraih kemenangan, meski menghadapi banyak kesulitan. Kisah Paredes gagal bela Spanyol gara-gara kesalahan komputer. Irene Paredes mendapat nasib sial. Ia absen membela Spanyol saat mengajar Swiss 7-1 di ajang Women's Nation League awal pekan ini akibat kesalahan komputer sehingga namanya tak bisa didaftarkan. Bukannya nama baru yang terdaftar melainkan daftar nama skuad untuk pertandingan sebelumnya yang tetap tertera di sistem. Sedangkan di laga sebelumnya Paredes tidak didaftarkan karena tidak fit. Penyebab kematian Sir Bobby Charlton terungkap. Penyebab kematian Sir Bobby Charlton mulai diketahui. Legenda Manchester United itu dilaporkan sempat terjatuh dan mengalami pembengkakan. Kejadian itu terjadi pada 16 Oktober 2023. Bobby terjatuh dan tubuhnya membentur bagian jendela. Namun pada saat ini masih bisa berjalan seperti biasa meski ada pembengkakan di punggungnya.
FA himbau pemain tak pakai ungkapan "From river to sea, Palestine will be free". Asosiasi sepak bola Inggris meminta pemain-pemain yang pro-Palestina tak memakai ungkapan "From river to sea, Palestine will be free". Begini alasannya. Ungkapan tersebut memiliki makna Palestina akan merdeka sepanjang sungai Jordan hingga laut Mediterania. Hal ini menyiratkan negara tunggal yang hanya dikuasai Palestina dengan melenyapkan Israel. FA menilai ungkapan tersebut dapat menyinggung pihak lain, khususnya warga negara Israel. Noussair Mazraoui dituntut pidana terkait dukungan ke Palestina. Penggawa Bayern Munich, Noussair Mazraoui, diajukan ke pengadilan oleh politisi Jerman. Alasannya karena unggahan Mazraoui terkait konflik Israel dan Hamas. Mazraoui mengunggah ulasan bendera Palestina tak lama setelah serangan militer Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Tidak hanya itu, dia juga memposting video dukungan kepada Palestina. Bintang Aston Villa akui dirinya sempat ditaksir Real Madrid. Pilar Aston Villa, Pau Torres, sadar dirinya sempat ditaksir Real Madrid 2 musim lalu, namun kesepakatan batal lantaran Los Blancos menarik diri dari perburuan tak kalah sang pemain masih mentas bersama Villarreal. Pau mengklaim jika dirinya tak masuk dalam rencana Madrid dan David Alaba pada akhirnya menjadi sosok yang merapat ke Santiago Bernabeu. Saya tak akan pernah menolak kesempatan bermain di klub seperti Real Madrid. Sempat ada pembicaraan soal transfer, namun mereka memiliki kesempatan di pasar dan mendatangkan Alaba secara gratis, ucapnya. Arsenal dipecundangi West Ham, Mikel Arteta pasang badan. Mikel Arteta siap tanggung jawab setelah Arsenal di luar dugaan harus tersingkir dari Carabao Cup usai menyerah atas West Ham. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan bahwa gol bunuh diri yang dicetak oleh Ben White akan dianulir jika VAR digunakan, yang mana baru digunakan pada semifinal Carabao Cup. Namun ia menambahkan bahwa hal tersebut bukanlah alasan untuk kekalahan ini. Pelatih berusia 41 tahun ini menyalahkan dirinya sendiri atas penampilan Arsenal yang berada di bawah standar. Manchester United masih dinaungi awan kelabu. Erik ten Hag, kami hadapi bersama. Lagi-lagi Manchester United dihinggapi hasil negatif setelah tersingkir lebih awal usai kalah lawan Newcastle di Carabao Cup. Pelatih Erik ten Hag mengaku ia tidak akan menyerah dengan situasi seperti ini dan meminta seluruh skuadnya untuk tetap bersatu. Dengan hasil ini, Manchester United telah menelan 5 kekalahan dari 10 pertandingan kandang pertama mereka di semua kompetisi. Pelatih asal Belanda itu mengatakan bahwa Manchester United harus segera meningkatkan permainan mereka. Setelah pertandingan ini, United sudah ditunggu oleh Fulham di Premier League. Old Trafford sudah tidak angker lagi buat lawan-lawan Manchester United. Sepanjang musim ini Old Trafford tidak lagi angker untuk lawan-lawan Manchester United. Setan Merah sudah dipermalukan tim-tim papan atas sampai bawah di stadion kebanggaan tersebut. The Red Devils sudah tanpa kemenangan di 2 laga beruntun di Old Trafford. Yang lebih mengkhawatirkan, pasukan Erik ten Hag bahkan sama sekali tidak bisa mencetak gol di 2 partai kandang teranyar. Lewati pertarungan sengit lawan Bournemouth, Jurgen Klopp sanjung performa Liverpool. Jurgen Klopp memuji semangat para pemainnya setelah Liverpool memastikan tempat di perempat final Carabao Cup usai menyingkirkan Bournemouth. Ini adalah pertandingan terbaik, terbaik, dan terbaik. Ini semua tentang kemenangan. Ini semua tentang lolos. Hal yang baik hari ini adalah saya tidak perlu berbicara tentang situasinya karena semua orang melihatnya dan merasakannya, ucap Klopp. Kembali berlatih, Pedri siap tampil lawan Sociedad. Pedri tengah menjalani 2,5 bulan yang lumayan sulit lantaran cedera kedua yang didapatkannya pada 2023 ini pasca Barcelona menang atas Cadiz Agustus kemarin. Sosok asal Kepulauan Kanaria
belum lagi tampil membela klub. Sempat muncul kabar dirinya membaik, namun saat ini kondisinya dipastikan hampir pulih. Pedri sudah mulai berlatih bersama tim utama. Ada potensi dirinya bakal mentas kembali bersama klub dalam laga melawan Real Sociedad 5 November mendatang. Soal cedera Sergio Ramos, pelatih Sevilla bilang begini. Sergio Ramos baru-baru ini mengalami masalah pada betisnya. Pelatih Sevilla, Diego Alonso pun buka suara terkait situasi pemain veteran Spanyol dan potensi sang pemain tampil kembali membela Los Palanganas. Berdasarkan penilaian kami, cedera Ramos tak akan berlangsung lama. Namun kami harus menunggu hasil dari evaluasi hari demi hari dan minggu demi minggu guna memastikan kapan ia akan bermain. Kami takut, kami tak tahu apakah ia bisa kembali sebelum atau sesudah jeda internasional, ucapnya. Villarreal musim ini mediocre. Villarreal sukses mengamankan kemenangan di kandang Granada pada pekan ke-11 La Liga 2023-2024, Selasa 31 Oktober 2023. Villarreal menang dengan skor 3-2. Namun dibanding musim lalu, Villarreal musim ini bisa dibilang mediocre. Villarreal musim ini kalah 3 kali dan menang sekali bersama Setien. Setelah itu, mereka masing-masing menang, seri, dan kalah 3 kali bersama Paqueta. Total, Villarreal sudah memainkan 13 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Hasilnya, mereka hanya menang 4 kali, seri 3 kali, dan kalah 6 kali. Orang ini diserang gara-gara bocorkan Messi sebagai pemenang Ballon d'Or 2023. Pengukuhan Lionel Messi sebagai penerima trofi bola emas terjadi pada acara seremoni di Teater du Châtelet, Paris. Sebelum hari penobatan, bocoran soal pemenang Ballon d'Or 2023 sudah tersebar luas. Salah satu informasi datang dari Fabrizio Romano ketika Romano menginformasikan tentang pemenang Ballon d'Or tahun ini. Ternyata tidak semua orang menyebut dengan baik. Beberapa warganet menilai Romano telah merusak aspek kejutan dalam sepak bola. Sebenarnya bukan Romano saja yang membeberkan pemenang Ballon d'Or sebelum hari penganugerahan. Sembuh dari cedera, Pilar AS Monaco siap tampil. Pilar AS Monaco Mohamed Salisu sempat mengalami cedera pangkal paha. Namun kini pemain asal Ghana itu berpotensi tampil untuk kali pertama bagi Les Rouges et Blancs dalam laga resminya bersama klub. Pertengahan September lalu, Salisu sempat disebut sudah menjalani operasi untuk penyembuhan cedera pangkal pahanya setelah merasa sakit yang persisten di bagian tersebut. Kini sering berjalannya waktu, sang pemain sudah pulih dari cedera dan mulai menjalani sesi latihan tim Rabu 1 November kemarin. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!